Halo teman-teman, berikut saya akan sampaikan beberapa tips cara memilih rumah yang akan Anda beli. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam proses pemilihan rumah yang akan kita beli. Sebagaimana kita ketahui, dewasa ini sangat banyak sekali perumahan-perumahan yang dibangun yang sangat mengabaikan kualitas dari bangunan yang dibangunnya. Untuk itu, hal-hal yang perlu kita perhatikan pertama adalah bentuk. Selain bentuk, adalah besaran ruang-ruang yang tersedia di dalamnya. Pastikan luas ruang yang tersedia itu sesuai dengan aktivitas yang akan kita lakukan nantinya. Perhatikan juga sisa lahan yang tersedia. Ini tujuannya adalah untuk pengembangan dari rumah yang akan kita tempati nantinya. Nah, seperti ini adalah lahan sisa yang tersedia untuk pengembangan di masa yang akan datang. Selain itu, struktur bangunan itu juga harus kita perhatikan, seperti misalnya struktur dinding. Kita pastikan bahan dinding yang digunakan itu adalah dari bataku atau bataku keras atau batu bata. Udah gitu struktur bawah atau struktur pondasi. Pastikan pondasi dari bangunan itu sudah benar. Artinya tidak dibangun dengan asal-asalan. Karena jika dibangun dengan asal-asalan, pondasi ini adalah dasar dari bangunan yang jika dibangun dengan asal-asalan, dibuat dengan asal-asalan, akan mengakibatkan bangunan nantinya miring, retak, atau dan lain sebagainya. Untuk lantai, pastikan dan dapatkan informasi sebanyak mungkin tentang tinggi lantai, karena tinggi lantai sebaiknya dan harus itu lebih tinggi dari badan jalan. Hal ini untuk mengantisipasi jika terjadi hujan deras, untuk menghindari terjadinya banjir di rumah kita. Selain tentunya adalah sirkulasi atau sanitasi dari bangunan tersebut. Sudah itu, yang perlu diperhatikan adalah akses masuk ke bangunan. Usahakan memilih bangunan atau rumah tinggal itu memiliki akses lebih dari satu pintu masuk. Contohnya saja pada bangunan-bangunan dengan luas lahan yang sangat-sangat pas, seperti 6 meter gitu ya. Nah, itu biasanya hanya memiliki satu akses masuk. Nah, pada bangunan dengan luas lahan yang memiliki lebar lebih dari 6 meter, biasanya dia akan mempunyai dua akses pintu masuk. Contohnya pada bangunan seperti ini. Nah, itu ada pintu masuk dari depan, pintu depan, dan ada pintu masuk dari samping. Seperti itu. Oke, selain itu, yang harus kita perhatikan adalah sirkulasi dan ventilasi udara. Hal ini untuk mengantisipasi pencahayaan di siang hari dan sirkulasi udara yang bebas masuk ke dalam ruangan-ruangan yang ada di rumah kita. Yaitu jendela, ventilasi, ataupun pencahayaan buatan di atas pintu atau jendela. Seperti ini. Ini akan sangat membantu pencahayaan rumah kita pada waktu siang hari ataupun malam hari. Sedangkan untuk ventilasi seperti ini sangat berguna sekali untuk sirkulasi udara di dalam ruangan kita agar tidak pengap.
Untuk selanjutnya adalah kepadatan dari tanah yang ada di bawah lantai. Pada saat membeli, mohon agar dipastikan lantai yang sudah ada atau lantai yang sudah siap itu diketok atau diperiksa benar-benar kepadatannya. Jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat kepadatannya. Ini jelas bangunannya lantainya sudah sangat padat tanah di bawahnya, sehingga kemungkinan untuk anjlok ke bawah di lantai bangunan itu sangat kecil sekali. Atau pada saat Anda jalan, jika bunyi gedebuk-gedebuk, suara seperti kopong di bawah, nah sebaiknya Anda tidak usah membeli bangunan yang seperti itu, karena itu sudah dapat dipastikan lantai bangunan pasti akan anjlok ke bawah. Oke. Untuk selanjutnya adalah bahan yang digunakan, bahan pintu dan jendela yang digunakan. Pastikan kayu dari bahan pintu dan jendela yang digunakan adalah kayu yang sudah tua atau kayu yang kering dengan kualitas yang baik. Hal ini agar untuk menghindari tumbuhnya jamur ataupun kropos dan makan rayap pada kusen dan pintu dengan bahan yang tidak baik. Dari segi kenyamanan, sebaiknya perhatikan juga tinggi plafon bangunan. Tinggi plafon bangunan itu sebaiknya lebih dari 3 meter. Ya, sekitar 3,5 meter sampai 4 meter. Biasanya akan jauh lebih nyaman. Karena sirkulasi udara akan sangat baik bersirkulasi di dalam ruangan itu. Dan ruangan rumah kita juga tidak akan panas jika tingginya lebih dari 3,5 meter. Oke, itu beberapa hal dari segi fisik bangunan. Sedangkan untuk pendukung suatu perumahan atau suatu bangunan agar nilai jual dari bangunan itu tetap tinggi adalah fasilitas misalnya seperti jalan, sanitasi seperti saluran air. Seperti ini, pastikan saluran air itu sudah ada dan sudah terbentuk dengan baik, dengan kedalaman yang cukup. Udah gitu untuk fasilitas jalan komplek, usahakan selebar mungkin untuk akses keluar masuk tidak terganggu, terutama kendaraan bagi Anda yang memiliki mobil atau roda 4. Demikian beberapa tips yang bisa saya berikan bagi Anda yang akan berencana membeli sebuah rumah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.